Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan wa qala al-siyam fi taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aqiqqa wal wafa. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liqahum ba'dal ladzi amanu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardh fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikun. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha memberi segala kenikmatan, baik nikmat iman termasuk juga nikmat Islam tak lupa, yaitu nikmat kesehatan. Sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai kepada kita semua. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ketahui bersama bahwa kesehatan merupakan suatu anugerah yang luar biasa bagi kita. Bahkan kesehatan merupakan karunia yang mahal harganya. Berbagai cara manusia terus berusaha menjaga kesehatan, mulai dari menjaga makanan, kemudian minuman yang teratur, termasuk juga yang bergizi, tidur teratur, bahkan berolahraga dan lain sebagainya. Tapi jika waktunya datang sakit, ternyata tidak bisa kita hindari. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sakit itu merupakan sunatullah yang berlaku bagi semua manusia. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW memberi warning kepada kita dalam sebuah hadis yang berbunyi, wasihataka qabla saqamika, dan pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Hadis riwayat Al-Hakim. Jika kita lihat, banyak manusia ketika sehat seringkali mereka menyia-nyiakan waktu dengan sesuatu yang tidak berguna, bahkan tidak penting. Bermain lewat batas, bahkan mereka nongkrong dengan tujuan yang tidak jelas. Begadang sampai pagi, bermain game hingga lupa, bahkan bersantai-santai dan bersendau-gurau, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya. Ini semua merupakan bagian dari sifat ghafilun. Di dalam Al-Quran dikatakan al-ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai, lengah dan lupa, sehingga tidak dapat dimanfaatkan waktu dengan sesuatu yang bermanfaat. Kesehatan yang kita miliki merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kelak akan dipertanggungjawabkan.
Tentu kita ingin selama hidup di dunia ini kesehatan itu dapat berguna dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Baik yang berhubungan dengan Allah, yaitu hablum minallah, termasuk juga hubungan dengan sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas. Karena kita tidak tahu penyakit apa yang akan kita alami suatu hari nanti. Untuk itu perlu kita menjaga kesehatan, wabil khusus di bulan suci Ramadan ini. Umat Islam di seluruh penjuru dunia sama-sama melaksanakan ibadah dengan waktu dan cara yang sama. Insya Allah ini merupakan satu kemenangan bagi kita sebagai umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkait dengan menjaga kesehatan, ada dua hal yang perlu kita jaga, yaitu kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Kesehatan jasmani bisa kita dapatkan diantaranya dengan cara pertama, mengkonsumsi makanan yang tidak hanya halal tapi juga baik, atau yang disebut dengan halal thayyibah, termasuk juga bergizi. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi banyak dari apa yang terang, bahkan yang terdapat di bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang. Kemudian cara yang kedua untuk menjaga kesehatan jasmani yaitu dengan cara berolahraga. Dengan berolahraga tubuh akan lebih sigap, kuat, bahkan mampu meningkatkan sistem imun dalam diri kita. Bahkan hal ini Rasulullah SAW menyampaikan al-mu'minul qawi khairun wa ahabullah minal mu'minil dhaif. Bahkan seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Itulah langkah di dalam menjaga kesehatan jasmani yang kedua. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan. Islam sangat mencintai kebersihan. Pola hidup sehat dengan menjaga kebersihan ini merupakan wujud dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, an-nadhafatu minal iman, ini hadis yang terkenal, kebersihan sebagian daripada iman. Bahkan selain itu di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita tentang menjaga kebersihan, bahwa kebersihan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya tentang menjaga kesehatan rohani. Langkah yang kedua, bentuk dari menjaga kesehatan rohani di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya pertama dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua ibadah yang insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jika memenuhi tiga unsur. Pertama, niat. Yang kedua, ikhlas. Dan yang ketiga adalah ilmu. Tiga unsur inilah menjadi pokok pangkal di dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki satu tujuan, yaitu beribadah kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian langkah yang kedua yaitu memperbanyak berzikir. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Memperbanyak berzikir ini dengan kata lain yaitu memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah, baik dalam keadaan siang maupun malam, baik dalam situasi sepi maupun ramai. Dengan bahasa lain, berzikir tidak mengenal waktu, kapan saja, di mana saja bisa kita lakukan. Bahkan berzikir boleh dengan lafaz apa saja sepanjang masih dalam kategori kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian di dalam langkah yang ketiga untuk menjaga kesehatan rohani ini yaitu berhusnudzon, yaitu berbaik sangka. Artinya sebuah sikap yang memulihkan keadaan jiwa dengan prasangka yang baik, termasuk juga berpikiran yang baik, berpikiran yang positif, baik itu berprasangka kepada Allah maupun juga berprasangka kepada sesama manusia. Hal ini sungguh ditekankan oleh Rasulullah SAW agar kita umatnya selalu berprasangka baik kepada siapapun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah kalian dari buruk sangka, karena buruk sangka itu sedusta-dustanya perkataan Allah. Janganlah kalian mencari-cari berita keburukan orang lain. Kemudian janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah kalian bersaing yang tidak sehat. Janganlah kalian saling mendengki. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling membelakangi. Dan jadikanlah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat sehat itu bukan suatu kemewahan seperti mewahnya orang yang memiliki emas atau perak. Tetapi menjadi mahal ketika kesehatan telah berubah menjadi sakit. Nikmat sehat merupakan mahkota tubuh saat kita berpaling sakit. Kita baru sadar bahwa kesehatan sangat berharga. Bahkan ada satu pepatah bahasa Arab yang berbunyi nasihatu dari ala ruusil nasihat la yarul mahkota. Kesehatan itu mahkota bagi tubuh kita. Bahkan bagi setiap orang yang sehat tidak dapat merasakan kecuali orang yang sakit. Jadi rasanya sehat itu manakala kita sakit. Jadi orang yang baru bisa merasakan sehat yang sesungguhnya pada saat kita sakit. Oh, betapa mahal dan betapa berharganya sehat. Bahkan orang yang mengabaikan kesehatan dirinya adalah orang-orang yang menanggung masalah-masalah untuk masa depannya. Misalnya ada orang yang meremehkan ada istilah pepatah bahasa Sunda. Kalau pemuda ya kumas-kumasin, kalau tua tinggal batoknya. Selagi masih muda puas-puasin, nanti kalau sudah tua tinggal bongkoknya. Ya tidak dalam arti seperti yang ya istilah ini yang dimaksud. Bahkan kita harus menjaga dengan sebaik-baiknya. Bahkan sejak awal kita menjaga kesehatan. Sebab manakala kita meremehkan akan kesehatan di masa tua nanti sama halnya dengan orang yang menabung untuk masa depannya adalah ya menabung sakit di saat tua nanti. Bahkan ada seorang filosof Inggris yang bernama John Locke. Dia pernah mengatakan jika kita memperoleh pengetahuan masalah
Maksudnya pengetahuan masalah itu merusak kesehatan kita, maka kita bekerja untuk hal-hal yang tidak berguna. Pantas saja dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW menyampaikan, nikmatani makunun bima kathirun minan nas as-sihat wal faragh. Jadi ada dua hal yang terkadang orang melupakan, bahkan melalaikan padanya. Apa di antara yang dua itu? Yaitu kesehatan dan waktu. Bahkan dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, salah satu intisari dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, diriwayatkan ada orang yang menyebutkan kemiskinannya dan menampakkan kesusahannya kepada seorang alim ulama, maksudnya seorang ulama. Maka seorang alim itu berkata, "Apa engkau senang menjadi buta dengan mendapatkan 10.000 dirham?" Tentu orang tersebut mengatakan tidak. Kemudian bertanya lagi seorang alim itu, "Apakah engkau senang menjadi bisu dengan mendapatkan 10.000 dirham?" Tentu dia mengatakan tidak. Kemudian pertanyaan yang ketiga disampaikan lagi, "Apakah engkau senang menjadi orang yang tidak punya kedua tangan dan kedua kaki dengan mendapatkan 20.000 dirham?" Lanjut si alim, maka dia berkata tidak jawabnya. "Apakah engkau senang menjadi orang gila dengan mendapatkan 10.000 dirham?" Maka dia menjawab dengan jawaban tidak. Kemudian pertanyaan yang terakhir, "Apakah engkau tidak malu mengadukan yaitu mengadukan Tuhanmu, sedangkan dia memberikan harta 50.000 dinar kepada?" Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ini satu gambaran yang disampaikan di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi dari kisah tersebut kita dapat memetik pelajaran bahwa nikmat sehat atau kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, jauh lebih berharga dibanding uang yang banyak ataupun harta yang berlimpah. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, puasa yang kita saat ini jalankan menjaga, termasuk juga puasa ini dapat berfungsi sebagai penjaga tubuh kita. Maka salah satu penjaganya itu dengan jasmani kita. Seperti Ibnu Qayyim berpendapat bahwa puasa memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menjaga anggota tubuh yang bersifat lahiriah. Puasa juga mempunyai kekuatan batin, ya, serta melindungi dari faktor-faktor pencemaran lingkungan yang merusak. Bahkan manakala pencemaran tersebut telah menguasai dirinya, maka ia akan merusak pula. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah, jadi menjaga tubuh secara jasmani ini termasuk dengan cara menjalankan puasa dapat memperbaharui sel-sel dalam tubuh dan membuang sel-sel yang lemah. Dengan puasa mendapatkan kesempatan untuk diistirahatkan dan dibersihkannya perut, termasuk juga organ pencernaan dari sisa-sisa makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh. Selain itu, puasa juga memiliki manfaat untuk mengurangi lemak di perut yang sangat berbahaya bagi jantung. Sedangkan untuk kesehatan rohani yang ditimbulkan dari puasa adalah mendapatkan bimbingan utamanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga melindungi dari kehinaan, hati tidak meliputi hasad, yaitu termasuk iri dengki, juga terhindar dari penyakit subhat, dan juga terhindar dari syahwat yang buruk yang sekarang ini merajalela di lingkungan masyarakat kita. Bahkan puasa mampu menyamakan derajat, termasuk juga dapat membedakan derajat manusia
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sebab tujuan akhir dari melaksanakan ibadah saum itu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada seorang alim yang bernama Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau menguraikan tentang manfaat puasa. Apa kata dia? Selain bermanfaat sebagai pembersihan, termasuk juga penggemblenggan dan kesucian jiwa dan akhlak tercela, termasuk juga sifat-sifat yang buruk, juga dapat membiasakan diri dengan akhlak yang mulia. Seperti diantaranya sabar, kemudian dengan puasa bisa jadi orang santun, kemudian murah hati dan mengerahkan jiwa raga kita agar bisa menjalani hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantaranya beberapa usaha agar kesehatan kita itu terjaga terpelihara. Maka dengan saum ini, dengan imsak atau menjaga dari makan minum, termasuk juga jamil muftirat, semua yang membatalkan saum, mudah-mudahan kita bisa menjaganya, bisa memelihara, bahkan bisa terus mengembangkan, meningkatkan kesempurnaan ibadah saum kita ini. Karena dengan saum insya Allah kita akan semakin terbina, akan semakin tertib. Karena terkait dengan kesehatan ini, sebagaimana dikatakan, innal hamda la yukramu rizqan bi yusibu. Sesungguhnya seorang hamba itu akan terhambat katanya rezekinya, kesehatannya, termasuk juga ya kesenangannya bila diusibu karena dosa yang diperbuat. Jadi kalau orang itu banyak melakukan perbuatan dosa, itu akan terhalang rezekinya, termasuk juga keinginan atau kesenangannya pun akan terkuras. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan di dalam sebuah hadis, dengan memperbanyaknya zikir terutama di dalam suci Ramadan ini, Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, "Man aksal istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhikin makhraja, wa rajaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang banyak beristighfar, mengampun kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dan segala kebingungannya itu adalah leluasa, bahkan terasa berat. Wa min kulli dhikin makhraja, dan dari segala kesusahan Allah akan memberikan jalan keluar. Wa rajaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memudahkan atau akan memberikan rezeki dan rezeki yang tidak. Kemudian ditambahkan oleh Sayyidina Ali dalam Nasrul Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyampaikan, "Kun indallahi khairan nas, wa kun indan nasi saran nas, wa kun indan nasi khairan nas." Jadi jadilah kalian di sisi Allah itu menjadi orang yang terbaik atau sebaik-baik manusia. Wa kun indan nasi saran nas, dan jadilah dalam pandangan manusia seolah-olah kita merasakan berbaik. Wa kun indan nas khairan nas, dan jadilah di antara kita atau di antara manusia atau bersama manusia menjadi orang biasa-biasa. Hadirin masyarakat muslimin rahimahumullah, itulah yang bisa saya sampaikan dalam khutbah atau ceramah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan sekali lagi kita menjadi hamba Allah yang senantiasa menjaga kesehatan kita, termasuk juga kemampuan untuk meningkatkan bahkan memelihara amal ibadah kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Aku mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.